Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mata kuliah Masyarakat ASEAN. Kita sekarang sudah sampai di meeting ke-11 dan ini merupakan pertemuan untuk mendiskusikan apa itu ASEAN Socio-Cultural Community atau yang biasa disingkat dengan ASCC. Di beberapa pertemuan yang lalu, teman-teman sudah mendiskusikan soal political security community dan juga economic community. Nah, di meeting kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang socio-cultural community. Perlu teman-teman ketahui bahwa di pilar socio-cultural ini adalah wadah di mana masyarakat ASEAN itu bisa berinteraksi secara langsung melalui people to people contact sehingga di sini diharapkan mampu mencapai kesempurnaan dari ide masyarakat ASEAN. Baik, ini adalah yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik atau objektif ya, tujuan dari adanya pilar ASCC ini, kemudian scope isunya itu apa saja yang dirangkum dan juga menjadi highlight dalam pilar ini dan juga aktor-aktornya itu siapa saja. Jadi ketiga hal ini akan menjadi topik utama kita sebelum kita mendiskusikan tentang dua studi kasus dalam ruang lingkup ASEAN Socio-Cultural Community. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini adalah karakteristik dari komunitas ASEAN secara keseluruhan. Dan secara spesifik kita akan membahas tentang ASEAN Socio-Cultural Community, di mana di situ kita bisa lihat bahwa ada elemen-elemen yang berhubungan dengan kesejahteraan dari masyarakat ASEAN, seperti misalnya human development dalam rangka mengembangkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, kemudian ada social welfare and protection untuk melindungi masyarakat ASEAN dari hal-hal yang sifatnya masalah horizontal antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, kemudian juga social justice and rights, hak-hak terhadap masyarakat dalam ruang lingkup ASEAN itu seperti apa. Dan di dalam pilar ini juga secara khusus membahas tentang environmental sustainability. Jadi secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa hubungan yang terjadi antar individu, antar masyarakat yang ada dalam komunitas ASEAN ini bisa berpengaruh terhadap kondisi alam, kondisi nature dari Asia Tenggara secara keseluruhan. Dan yang terakhir, di pilar ini, secara spesifik kita akan membahas tentang ASEAN Identity, di mana ASEAN Identity ini berhubungan dengan culture dan diversity, kemudian juga heterogenitas dari masyarakat ASEAN itu sendiri, sehingga kita bisa membentuk satu identitas ASEAN yang bisa merepresentasikan ASEAN ke level internasional. Nah, ASEAN Socio-Cultural Community sendiri idenya memang beragam ya, tetapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa penting dilakukan sebuah integrasi sosial di antara negara-negara yang begitu heterogenik di Asia Tenggara ini, sehingga ini diharapkan bisa menimbulkan atau memunculkan sense of oneness atau rasa kekitaan di antara masyarakat ASEAN. Hal ini penting, kenapa? Karena ASEAN dalam ide untuk melakukan integrasi itu tidak cukup hanya melibatkan pemerintah dari negara-negara anggota ASEAN, tetapi juga masyarakat sipil secara keseluruhan. Nah, oleh karenanya isu-isu yang berhubungan dengan isu sosial, kemudian kesejahteraan, dan juga interaksi antar masyarakat ASEAN menjadi penting. Seperti misalnya bagaimana ASEAN bisa mewujudkan sebuah interaksi antar satu negara dengan negara lainnya yang itu fungsinya bisa menghapus gap-gap pertumbuhan antar negara. Jadi narrowing the gap of development. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat di masing-masing negara ASEAN ini memiliki kualitas dan kapasitas SDM yang berbeda dan juga
pertumbuhan ekonomi dan juga national development yang levelnya juga berbeda. Oleh karenanya, dalam komunitas ini diharapkan bisa ada interaksi yang lebih intens, yang lebih mendalam di antara masyarakat, sehingga di level grassroots, masyarakat itu bisa mengadres atau mencarikan solusi terhadap isu-isu sosial seperti misalnya kemiskinan, kemudian kesehatan, terus juga permasalahan food, water, and energy nexus, dan juga terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan perempuan, anak-anak, dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah ide-ide dari ASEAN Socio-Cultural Community. Kita juga sudah mendiskusikan tentang kritik-kritiknya. Jadi terkait dengan adanya pilar ASEAN Socio-Cultural Community ini, masyarakat ASEAN itu sendiri dibawa pada satu perdebatan. Mana yang lebih harus didahulukan daripada isu yang lain. Seperti misalnya, apakah kemudian lebih mengutamakan keadilan sosial daripada perlindungan sosial. Mana yang lebih penting antara satu dengan yang lainnya? Karena secara legal hal ini tidak disampaikan secara lugas dan tegas dalam ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint. Kemudian apakah harus mengadres isu-isu sosial itu secara sistemik atau secara simptomatik? Apakah kemudian satu permasalahan bisa diselesaikan hanya dengan memperhatikan sistem dari masyarakat itu sendiri, atau justru harus direspon sesuai dengan gejala-gejala yang ada di masyarakat itu. Kemudian juga ada kritik yang disampaikan oleh Jones and Smith di tulisannya di tahun 2007 bahwa idenya memang sudah bagus, tetapi permasalahan yang muncul kemudian adalah bahwa ASEAN Socio-Cultural Community yang memang merupakan ide untuk adanya integrasi yang mendalam dalam masyarakat ASEAN itu hanya sekedar embrio. Jadi belum bisa mengimplementasikan keseluruhan dari integrasi regional itu sendiri. Kemudian kritik yang lainnya yang muncul adalah berkaitan dengan kondisi heterogenik atau diversity yang ada di ASEAN, di mana itu pada akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah kondisi ini memang pada akhirnya bisa diatasi untuk mencapai satu integrasi regional, atau justru diversity, heterogenik, dan perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat ASEAN menjadi batu sandungan bagi ASEAN itu sendiri untuk mencapai regional integration. Kemudian kritik yang lebih spesifik lagi adalah fakta bahwa masih banyak masyarakat ASEAN yang tidak tahu apa itu ASEAN. Bagaimana mereka harus menghadapi fenomena ternyata ada loh organisasi regional di level Asia Tenggara yang namanya ASEAN. Tetapi jarang sekali, utamanya masyarakat yang ada di pedalaman gitu ya, di desa, dan mereka cenderung minim informasi tentang globalisasi, maka mereka akan mempertanyakan ASEAN itu apa, fungsinya bagi mereka apa, dan bagaimana mereka harus menghadapi interaksi yang ada di dalam ASEAN ini. Sehingga ketika pertanyaan tentang apa itu ASEAN muncul di masyarakat karena masyarakat itu tidak tahu tentang keberadaan ASEAN, maka yang harus diperhatikan oleh seluruh negara anggota ASEAN dalam mencapai ASEAN Socio-Cultural Community adalah dari mana ASEAN harus memulai. Jadi ini adalah ide dan kritik yang disampaikan terhadap proses untuk membentuk sebuah komunitas ASEAN yang berorientasi socio-cultural. Nah, selanjutnya secara spesifik ada perubahan yang tidak terlalu signifikan sebenarnya, tetapi lebih kepada pendalaman dan juga perkembangan dari karakteristik ASCC Blueprint dari tahun 2009 ke ASCC Blueprint di tahun 2025. Jadi, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, bahwa ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint di tahun 2009 itu lebih kepada berusaha untuk melakukan pencapaian
Jadi ada achievement terkait dengan human development, kemudian social welfare and protection, social justice, environmental sustainability, dan juga ASEAN identity. Tetapi memasuki tahun kekinian ya, di tahun 2015 lebih tepatnya, ASEAN ingin melakukan sebuah transformasi di mana capaian-capaian tersebut sudah mulai terlihat hasilnya dan lebih mengutamakan adanya pendalaman. Seperti misalnya bagaimana kemudian masyarakat ini bisa saling berinteraksi secara erat dan juga menguntungkan satu sama lain. Sehingga di sini inklusivitas dari masyarakat ASEAN itu bisa lebih terasa. Tidak hanya antar mereka secara horizontal, tetapi juga keterlibatan mereka, keterlibatan masyarakat ASEAN, masyarakat sipil, entah itu dari kalangan akademik, entah itu dari kalangan profesional, atau bahkan masyarakat sipil pada umumnya, bisa berpartisipasi dalam forum-forum ASEAN yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada di pemerintahan. Jadi high level politician, lebih seperti itu. Dan bagaimana kemudian menciptakan sebuah masyarakat yang tahan, resilient terhadap segala tantangan zaman. Nah, ini pada akhirnya ASEAN Socio-Cultural Community Blueprints di 2025 nanti diharapkan mampu melangsungkan sebuah interaksi yang sifatnya lebih sustainable dan itu bisa dinamis ya, bagaimana kita bisa merespon apa yang terjadi di tataran internasional dan juga di tataran regional. Jadi perubahan karakteristik dari tahun 2009 ke nanti tahun 2025 itu lebih kepada pendalaman. Jadi lebih kepada upaya untuk mengembangkan dan juga menggiatkan lagi interaksi-interaksi yang mungkin belum tercover, jadi lebih ada intensifikasi terhadap interaksi tersebut. Kemudian yang kedua ada scope of issues. Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa scope of issues dari ketiga pilar ASEAN Community, ASEAN Socio-Cultural Community ini memiliki ruang lingkup isu yang jauh lebih banyak daripada kedua pilar yang lainnya karena sifatnya ini lebih kepada people centered. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa yang menjadikan pembeda ketika kita bicara ASEAN Socio-Cultural Community yang memang sangat erat isunya dengan isu-isu law politics dan berhubungan dengan masyarakat sipil dengan upaya people centered yang ada di komunitas political security atau APSC. Jadi yang lebih membedakan antara kedua pilar tersebut dalam urusan people centered adalah di mana APSC itu berusaha untuk melibatkan peran serta dari masyarakat sipil dalam isu-isu yang hubungannya dengan isu-isu high politics, keamanan negara, ketahanan regional, ketahanan nasional, dan yang lain sebagainya. Tetapi dalam ASCC ini atau ASEAN Socio-Cultural Community, peran dari people to people contact itu sangat diutamakan. Jadi lebih tepatnya memang secara tidak langsung kita bisa mengatakan bahwa ASCC ini adalah forumnya masyarakat ASEAN itu sendiri. Bagaimana mereka kemudian bisa memajukan ilmu pengetahuan, studi-studi ASEAN, memajukan budaya-budaya ASEAN, dan yang lebih penting lagi adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas dari sumber daya manusia. Sehingga bisa teman-teman lihat di sini banyak sekali isu-isu yang berhubungan dengan law politics issue seperti misalnya pendidikan, science, technology, environment, culture and arts, kemudian juga terkait dengan kesejahteraan perempuan, kesehatan, kemudian juga ada isu tentang ketenaga kerjaan yang ada di sini. Jadi intinya scope of issues ini pada akhirnya memang berkaitan erat dengan keseharian masyarakat sipil yang ada di berbagai negara ASEAN. Jadi ini adalah beberapa scope of dinaungi oleh ASEAN. Kemudian selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang actors dalam sectoral bodies-nya pilar ini. Jadi ketika teman-teman sudah melihat ya bahwa ada beberapa
isu yang lebih luas dalam cakupan isu ASEAN Socio-Cultural Community. Di setiap sektor itu ada kementerian yang menaungi. Jadi di sini pada akhirnya ASEAN Socio-Cultural Community mewadahi pertemuan-pertemuan antara menteri-menteri di sektor-sektor tersebut. Bisa teman-teman lihat di sini aktornya ada banyak sekali seperti Ministers Responsible for Culture and Arts ya. Jadi pertemuan yang melibatkan Menteri Pendidikan dan juga Menteri Kebudayaan, kemudian olahraga, kemudian juga disaster management dan juga emergency response, kemudian terkait dengan environment dan lain sebagainya. Bahkan di isu lingkungan ini secara khusus juga ada perjanjian ASEAN yang membahas tentang transboundary haze pollution. Jadi ini adalah isu yang memang sangat erat kaitannya dengan Asia Tenggara karena beberapa waktu belakangan isu transboundary haze pollution ini menjadi highlight di level regional karena dampaknya yang begitu signifikan. Juga ada berhubungan dengan kesehatan, ketenaga kerjaan, terus juga penghapusan kemiskinan dan juga pemberdayaan daerah-daerah rural. Terus juga ada pemuda yang secara khusus diangkat dalam pilar ASEAN Socio-Cultural Community ini. Dan yang terakhir ada juga tentang civil service matter. Jadi bagaimana kemudian pegawai negeri sipil ya di masing-masing negara ASEAN itu bisa berkontribusi terhadap penguatan kapasitas dan juga efisiensi dari kinerja ASEAN itu sendiri. Jadi berhubungan dengan birokrasi, administrasi yang itu melibatkan para pegawai negeri sipil atau aparat sipil negara. Jadi ini adalah aktor-aktor yang sifatnya ada di sektoral bodies untuk nantinya bertanggung jawab terhadap ASEAN Community Council. Nah, di dalam atau di bawah pilar ASEAN Socio-Cultural Community ini sebenarnya ada beberapa special bodies. Jadi kalau teman-teman perhatikan dalam diskusi kita di sebelumnya terkait dengan ASEAN Structure, ada setidaknya 2 special bodies yang disebut di dalam ASEAN Charter atau Piagam ASEAN. Tetapi sebenarnya special bodies ini tuh banyak. Khususnya ada di bawah pilar ASCC itu sendiri ada 4 special bodies. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah ASEAN Humanitarian Assistance Center atau AHA Center. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana ASEAN itu bisa lebih responsif terhadap masalah-masalah disaster atau bencana alam dan juga keadaan-keadaan darurat. Jadi di sini ASEAN berupaya untuk meningkatkan persiapan dan juga pembangunan kapasitas dari negara-negara anggotanya agar dapat merespon secara tepat dan juga cepat terhadap adanya bencana alam dan juga adanya situasi-situasi yang membahayakan masyarakat pada umumnya. Jadi koordinasi antar negara ASEAN ini biasanya dilakukan di ASEAN Humanitarian Assistance Center. Teman-teman bisa melihat ke website dari AHA Center itu sendiri untuk secara detail membaca dan memahami apa yang dilakukan oleh ASEAN di bawah pilar ASCC ini. Kemudian yang kedua ada ASEAN Commission on Women and Children. Jadi sebenarnya ini adalah respon ASEAN terhadap isu perempuan dan juga anak-anak yang naik ke permukaan. Seiring dengan semakin maraknya diskusi tentang isu human rights atau hak asasi manusia, maka hak-hak terhadap perempuan dan juga anak-anak ini meningkat awareness-nya dari masyarakat. Sehingga di sini secara khusus ASEAN membentuk yang namanya ASEAN Commission on Women and Children. Dan ranah kerja dari ACWC ini tidak lepas dari CEDAW dan juga CRC. Jadi CEDAW ini adalah Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, dan juga CRC ini adalah Convention
on rights of the children. Jadi memang ASEAN berupaya secara regional itu menyelaraskan norma-norma yang ada di level internasional dengan norma-norma yang ada di level regional untuk akhirnya diimplementasikan di negara-negara anggota ASEAN. Dan di sini ACWC ini terdiri dari representatif yang secara khusus ditunjuk oleh masing-masing negara anggota ASEAN dalam menyuarakan atau melakukan konsultasi serta koordinasi ya, pendampingan, pemberian advice dan lain sebagainya. Jadi advisory service terhadap isu-isu yang berhubungan dengan women and children. Special bodies berikutnya adalah ASEAN Committee on Migrant Worker. Jadi isu terkait dengan tenaga kerja. Jadi kan tadi teman-teman sudah mengetahui bahwa salah satu isu yang ada di dalam atau di bawah pilar ini adalah isu tentang labor. Nah, oleh karenanya di sini ACMW dibentuk secara khusus untuk menaungi isu terkait dengan migrant workers. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana ASEAN itu melakukan pendampingan dan juga konsultasi terkait dengan isu pekerja migran. Karena di sini pekerja migran itu menjadi salah satu isu yang penting di antara negara-negara ASEAN karena tingginya people movement atau perpindahan manusia dari satu negara ke negara ASEAN yang lain untuk melakukan dan mencari pekerjaan. Kemudian yang terakhir ada ASEAN University Network. Jadi ASEAN University Network ini sebenarnya memang idenya muncul jauh sebelum adanya ASEAN Socio-Cultural Community Pillar. Jadi memang dibentuknya di tahun 90-an oleh kementerian-kementerian yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan di sini tujuan dari didirikannya ASEAN University Network adalah untuk mempromosikan pengembangan kapasitas dan juga kapabilitas dari sumber daya manusia yang ada di Asia Tenggara. Nah, dalam ASEAN University Network ini upaya-upaya untuk mendorong aktivitas dari pemuda yang ada di negara-negara ASEAN itu sangat didorong sehingga di sini diharapkan tidak hanya ada sebuah kolaborasi antar pemuda, tetapi lebih besar dari itu, seperti misalnya kolaborasi terkait dengan penelitian terhadap keanekaragaman hayati, terus juga pendalaman studi tentang Asia Tenggara itu sendiri, kemudian juga terkait dengan promosi budaya, dan juga upaya untuk mempromosikan ASEAN ke external parties atau mitra kerjasama ASEAN seperti India, ASEAN Plus 3, Australia, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah the special bodies yang mungkin memang tidak muncul di ASEAN Charter, tetapi sebenarnya mereka ada dan juga sudah memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti yang sudah tadi saya katakan, teman-teman bisa address masing-masing special bodies ini ke websitenya organisasi tersebut sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang utuh dan juga komprehensif terkait dengan fungsi dan juga kinerja dari masing-masing special bodies ini. Dalam hal ini, seperti yang tadi sudah saya katakan, ada perbedaan yang signifikan antara people-centered dalam konteks ASEAN Political Security Community dengan ASEAN Socio-Cultural Community. Highlight dari ASEAN Socio-Cultural Community ini adalah mendorong adanya people-to-people contact, sehingga itu bisa mendukung adanya regional integration yang lebih mendalam. Nah, dalam hal ini, masyarakat sipil yang ada di masing-masing negara ASEAN, negara anggota ASEAN maksud saya, itu dapat berpartisipasi secara langsung. Jadi mereka bisa berinteraksi melalui berbagai forum yang disediakan dan juga diinisiasi oleh ASEAN itu sendiri. Seperti misalnya ASEAN Civil Society Forum, kemudian mereka juga bisa berinteraksi dengan NGO-NGO yang diakui keberadaannya oleh ASEAN dan biasanya ini memang
bekerja sama dengan special bodies ASEAN ya, seperti misalnya ASEAN Foundation dan juga ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau ICHR. Nah, jadi ini berkaitan dengan adanya forum-forum yang digelar oleh beberapa special bodies tersebut. Nah, selain itu juga masyarakat sipil sendiri bisa berkontribusi dalam diskusi-diskusi media. Jadi opini publik yang kemudian disampaikan kepada pemerintah atau bahkan diinformasikan kepada sesama masyarakat itu bisa dipublish melalui halaman-halaman opini publik yang ada di media-media nasional di masing-masing negara ASEAN. Kemudian juga mereka bisa berkolaborasi dalam melakukan publikasi terhadap policy brief atau pemberian upaya suggestion terhadap kebijakan-kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh ASEAN dalam menanggapi satu isu di bawah pilar ASCC ini. Jadi ini adalah upaya-upaya yang ASEAN buka dari pilar ASCC ini untuk lebih mengintensifkan, menggerakkan people-to-people contact dalam konteks membangun ASEAN Community 2015. Akan masuk ke case study. Jadi yang tadi kita sudah mendiskusikan tentang prinsip, kemudian juga objektif, scope of issues, dan juga aktor-aktor dari ASEAN Socio-Cultural Community. Sekarang kita akan mendiskusikan tentang case study-nya. Apa saja sih case study yang dirangkum atau dilingkupi oleh pilar ASCC ini dan bagaimana kemudian koordinasi antar aktor itu bisa sampai dalam mengadres masalah ini. Jadi case study yang pertama adalah women migrant worker. Kenapa saya mengambil case study ini? Jadi perlu teman-teman ingat bahwa migrant worker itu menjadi salah satu isu yang di-highlight di level ASEAN berkaitan dengan adanya people movement yang tadi saya ceritakan. Dan dalam hal ini, kenapa women? Karena women ini adalah salah satu pihak yang berkontribusi besar terhadap penggerak adanya labor market. Jadi memang karena adanya kebebasan untuk melakukan people movement, maka di sini ada kesetaraan terhadap pekerja perempuan dan juga pekerja laki-laki. Dan ternyata memang 48,7% women and girls, jadi pekerja perempuan, itu mendominasi adanya intra-ASEAN migrant working di usia yang produktif. Nah, dan setidaknya dalam kasus migrant worker ini ada 6,9 juta orang dari ASEAN yang melakukan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain yang ada di dalam ASEAN gitu. Nah, kurang lebih ini adalah respon ASEAN terhadap pekerja migran wanita ya dalam di bawah ASCC Pilar. Jadi memang poin yang difokuskan oleh ASEAN adalah agar supaya adanya migrant worker yang merupakan perempuan ini bisa mendapatkan perlindungan sosial. Jadi ada social protection, hak-hak kerjanya ya, hak-haknya dia sebagai pekerja itu tenaga kerja maksud saya itu dihargai sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih produktif. Nah, di sini pada tahun 2004 ASEAN itu menciptakan atau memformulasikan adanya ASEAN Declaration Against Trafficking in Person, particularly in women and children. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa terkadang women migrant worker ini merupakan hasil dari perdagangan manusia. Jadi mereka kemudian dipaksa kerja di tempat yang tidak mereka sukai. Kemudian di tahun 2010 ASEAN Commission on Women and Children ini didirikan dan itu bertepatan pada saat ASEAN Summit yang ke-16 di Hanoi. Nah, secara spesifik adanya ACWC ini adalah untuk memberikan
pertimbangan-pertimbangan secara konsultatif terhadap pemerintah negara-negara ASEAN agar mengutamakan kesejahteraan perempuan dalam konteks pekerja migran. Nah, dalam hal ini, cara atau kinerja dari ACWC itu ada dalam Rules of Procedure for ACWC. Jadi, for ACWC. Jadi, memang ada konsensus, jadi ACWC ini memiliki cara kerja ya, SOP seperti itu dalam melakukan kinerjanya terkait dengan upaya untuk melindungi hak-hak perempuan pekerja migran. Nah, namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam rule ke-13 dan juga ke-14, jadi keterlibatan dari ACWC dalam mengatasi atau mengurusi isu-isu yang berkaitan dengan pekerja migran perempuan itu harus disetujui oleh negara anggota ASEAN yang bersangkutan dan juga ketika diminta oleh ASEAN Sectoral Bodies yang lain. Jadi mereka baru bisa memberikan pendampingan seperti konsultasi dan juga advisory service jika diminta dan juga jika disetujui pendampingan itu. Jadi kalau misalnya ada pihak yang merasa ada isu terkait dengan women and children dan itu berkaitan dengan migrant worker, mereka juga pada akhirnya diminta untuk melakukan pendampingan. Nah, disitulah mereka atau pihak dari ACWC ini bisa memberikan masukan-masukan kebijakan. Nah, dan sebenarnya ACWC ini terkait dengan women migrant worker, mereka tidak bekerja sendiri. Ingat, ada special bodies yang lainnya di bawah pilar ASCC, yaitu ASEAN Committee on Migrant Worker. Jadi biasanya mereka bekerja secara pendampingan jika diminta dan juga jika disetujui. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, jadi sebenarnya apakah isu tentang women migrant worker ini secara penuh masuk ke ASCC Pillar karena pada dasarnya seperti yang sudah pernah kita diskusikan di bawah pilar APSC juga dibahas tentang human rights. Kemudian migrant worker itu berkaitan dengan adanya enabling the economic the regional economic. Jadi berhubungan dengan pilar ASEAN Economic Community. Dan secara khusus juga women itu ada di bawah pilar ASCC. Nah, jadi benang merahnya memang banyak bahwa di sini isu terkait dengan migrant worker atau pekerja migran perempuan itu tidak bisa diselesaikan di salah satu pilar saja, tetapi butuh koordinasi dengan organisasi atau sektoral body ASEAN yang lain. Oleh karenanya, di sini ada yang namanya ASEAN Community Council dan juga ASEAN Coordinating Council yang pada akhirnya berupaya untuk memilih dan memilah ranah kerja dari masing-masing pilar dan juga masing-masing special bodies agar nantinya bisa membentuk sebuah kerangka rekomendasi kebijakan yang sifatnya komprehensif. Jadi tidak hanya dilihat dari satu pilar saja. Tetapi kalau misalnya berurusan dengan perempuan, maka di sini ASEAN Commission on Women and Children akan menjadi salah satu sektoral bodies utama yang harus terlibat dalam menangani isu tersebut. Jadi seperti itu kira-kira bagaimana koordinasi antara APSC, AEC, dan juga ASCC. Nah, case study yang kedua ini upon request. Jadi beberapa teman-teman dari peserta mata kuliah ASEAN secara khusus ingin membahas bagaimana kemudian budaya itu didiskusikan dalam diplomasi yang ada di Asia Tenggara. Nah, secara khusus memang isu budaya ini dibahas di bawah pilar ASCC. Ya, kenapa kemudian saya mengambil adanya Youth Activities and Mobility? Karena memang yang pertama adalah kondisi bahwa masyarakat di ASEAN ini banyak yang termasuk dalam usia produktif dan itu tergolong sebagai usia muda. Sehingga di sini Asia Tenggara sebenarnya sedang menikmati yang namanya bonus demografi. Banyak sekali kaum-kaum muda yang bisa untuk diberdayakan dalam mencapai regional integration yang lebih dalam dan juga
bisa merepresentasikan ASEAN di level internasional dan juga di level global. Nah, di sini juga ASEAN itu percaya bahwa pemuda adalah agent of change. Jadi mereka pada akhirnya memegang kendali terhadap respon terkait dengan perubahan, dan bahkan mereka atau youth ini, kaum-kaum muda ini adalah orang yang menggerakkan perubahan itu sendiri, sehingga keterlibatan dari para pemuda itu sangat ditekankan oleh ASEAN di bawah pilar ASCC agar ASEAN itu bisa responsif terhadap perkembangan zaman. Nah, kemudian dalam hal ini Youth Activities and Mobility itu tidak hanya dalam lingkup ASEAN saja, tetapi juga melibatkan external parties. Jadi beberapa agenda dari Youth Activities and Mobility ini di-cover di dalam ASEAN University Network, ASEAN Foundation, dan juga kerjasama dengan mitra ASEAN yang lainnya seperti India, APT, ASEAN Plus 3, dan juga Australia. Dalam hal ini, Youth Activities and Mobility ini lebih menekankan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, yang itu tidak hanya terkonsentrasi pada sains dan teknologi, tetapi lebih besar dari itu, seperti misalnya penciptaan komunitas, kemudian juga studi tentang ASEAN, kemudian tentang environment, dan lain sebagainya. ASEAN Activities and Mobility tersebut di cover isunya dalam pilar ini. Jadi ini ada beberapa program yang bisa teman-teman secara spesifik teliti lebih dalam, ya, baca lebih komprehensif di masing-masing website. Jadi program-program ini adalah upaya ASEAN untuk mendorong adanya interaksi antar pemuda, yang mana interaksinya tersebut bukan hanya sekedar ajang untuk saling ketemu gitu ya, tetapi untuk membangun network, kemudian bertukar pikiran, membentuk yang namanya ASEAN Identity, terus juga memberikan solusi-solusi kreatif yang sifatnya langsung menyasar ke masyarakat sipil terkait dengan permasalahan-permasalahan masyarakat ASEAN pada kegiatan sehari-harinya seperti kemiskinan, kemudian juga HAM dan lain sebagainya. Jadi bisa teman-teman perhatikan 3 program teratas yang ada di atas itu melibatkan intra-ASEAN. Jadi ada ASEAN Youth Cultural Forum, kemudian ASEAN Students Leader Forum, dan juga ASEAN University Student Conference. Itu adalah program-program yang melibatkan ke-10 negara ASEAN. Nah, dalam hal ini, ke-10 negara ASEAN itu berkomitmen untuk terus mendorong adanya interaksi antar pemuda. Sedangkan yang 3 program yang ada di bawah, ya, Study Visit and Summer School Program, kemudian Ship for Southeast Asia Youth Program, dan juga ASEAN Youth Visit to India adalah program-program ASEAN Activities and Mobility yang melibatkan external parties atau mitra kerja ASEAN yang lebih luas. Jadi studi visit and summer school program beberapa kali dilaksanakan itu melibatkan Jepang. Ada di Tokyo, Kyoto, dan juga di beberapa kota lainnya. Kemudian Ship for Southeast Asia Youth Program ini juga melibatkan Jepang. Jadi dan memang secara khusus di Indonesia sendiri dibawahi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, ya. Jadi ada delegasi yang sengaja dipilih untuk mewakili Indonesia dalam SSYEAYP ini, gitu. Dan juga ASEAN Youth Visit to India adalah program upaya pengenalan budaya, kemudian pembangunan network dan lain sebagainya dengan melibatkan para pemuda yang ada di India. Jadi melalui program-program inilah yang pada akhirnya diharapkan ASEAN itu semakin mampu mempromosikan dan melakukan diplomasi budaya. Jadi pada akhirnya stigma bahwa diplomasi itu hanya dilakukan oleh para diplomat itu bisa dikurangi.
Jadi memang sebenarnya kegiatan diplomasi, apalagi yang berhubungan dengan diplomasi budaya, itu bisa dilakukan oleh semua orang yang merepresentasikan sebuah negara. Itu adalah asumsi dari ASEAN, ya. Jadi negara-negara ASEAN pada akhirnya menggunakan kelebihan dan juga memanfaatkan potensi dari pemuda untuk melakukan aktivitas dan juga mobilitas sehingga promosi terhadap budaya ASEAN, kemudian juga untuk membangun network sekali lagi itu bisa dimaksimalkan dalam program-program yang berkaitan dengan human development di bawah pilar ASCC ini, gitu. Jadi teman-teman bisa memetakan ya bagaimana ASEAN ini berupaya untuk terus melakukan regional integration yang lebih dalam lagi sehingga semakin ke depannya ada sebuah komunitas di level regional yang bernama ASEAN Community atau yang disebut juga sebagai masyarakat ASEAN. Baik, itu tadi adalah penjelasan saya terkait dengan ASEAN Socio-Cultural Community. Jadi adalah pilar ketiga yang secara khusus dibentuk untuk menaungi isu-isu yang lebih spesifik di level masyarakat sipil. Oleh karenanya, jika teman-teman menggabungkan ketiga ide dari masing-masing pilar tersebut, maka akan ditemukan bahwa ada benang merah di situ. ASEAN berupaya untuk membentuk sebuah komunitas yang resilient, ya, yang tahan terhadap segala perkembangan zaman dan juga responsif dengan isu-isu global yang kekinian. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan dalam meeting kita hari ini. Semoga teman-teman terinformasi, mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan ASCC. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan dan juga kritik dan saran, silahkan drop pertanyaan teman-teman di forum diskusi yang ada di e-learning Prodi Hubungan Internasional Universitas Pertamina. Saya akhiri lecture saya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.